Di semua penelitian yang dilakukan oleh para pakar yang telah disatukan menjadi kelompok yang telah menemukan sejarah tentang beberapa Mesir kuno, tapi ada beberapa masalah yang dihadapi oleh para pakar ini. Di Mesir kuno itu ada sebuah penelitian. Mereka setelah masuk dan meneliti apa yang ada di dalamnya di piramida Mesir kuno itu. Diceritakan pada waktu itu di Kairo, Mesir, para peneliti telah melakukan penelitiannya dengan melihat dalam satelit. Disinilah letaknya, dan kita harus segera untuk ke sana untuk meneliti piramida seketika itu. Dan akhirnya di sana ada sebuah kecelakaan besar. Ada seorang penggali yang begitu kena sunturan racun yang ada di piramida itu. Dan para bos telah mengatakan berdiskusi, kita harus menurunkan para pakar di Mesir Indonesia, dan Bapak Steve akhirnya menjalankan tugas itu dan datang dengan temannya yaitu si John. Dan Elisa mengatakan bahwa kita harus masuk dan meneliti apa yang terjadi di dalam gua itu. Akhirnya para pakar memasukkan mobil dengan kameranya dan melihat apa yang terjadi. Di dalamnya ada seekor makhluk, seorang monster yang begitu menakutkan dan mengerikan. Kita lihat di sana apa yang terjadi di sana. Dan temannya Ross, dia berempat melakukan penelitian di dalam gua itu dan melihat apa yang terjadi di dalam itu. Dengan diskusi, Dr. Steve bersama teman-temannya mengatakan bahwa kita harus masuk karena ini adalah penelitian besar kita semua. Dan akhirnya dilanjutkan kembali penelitian itu. Mereka bersama-sama dengan penuh rasa kengerian dan penuh rasa menyedihkan. Mereka selalu berusaha untuk tenang dan menenangkan dirinya. Apa yang terjadi di sini? Mereka melihat lorong ke atas dan bisa mengajukan diri untuk masuk ke dalam lorong itu. Tetapi lorong itu sangat gelap dan ada sekelebat makhluk monster yang begitu mengerikan. Lalu dikejar oleh John. Apa itu? Dan dia menemukan senjata kuno, senjata yang penuh berlumuran darah di sana. Dan waktu itu mereka berhati-hati dalam melangkah karena ini punya jebakan. Dan benar terjadi saat dia melangkah. Akhirnya dia terjatuh dan terjerembab ke bawah, masuk ke dalam ruang bawah tanah yang begitu gelap dan mengerikan. Mereka perlu peneliti ini bingung apa yang terjadi di sini dan ini adalah tempat apa. Dan akhirnya karena si John tertimpa batu itu, maka dia tidak bisa untuk berjalan lagi. Dia berusaha untuk memindahkan batu itu dengan sekuat tenaganya si John. Tapi Elisa tetap melihat lorong itu apakah ada jalan keluar di sana. Akhirnya dia naik. Tapi begitu gelap dan sangat mengerikan. Saat dilihat di lorong, maka dia melihat ada seekor seperti kucing. Itu kucing atau apakah monster? Dalam pertanyaannya. Tapi dia artinya terserang oleh motor dan jatuh dan berdarah. Darah yang ada di mukanya itu. Dia sangat ketakutan. Ada monster apa? Ada hewan apa di sini? Tapi Dr. Steve tetap untuk mencari jalan keluar. Bagaimana jalan keluar itu? Dengan sekuat tenaga dia berpikir
mencari jalan keluar itu. Mereka berusaha untuk mencari jalan keluar karena ini adalah tempat yang sangat berbahaya sekali. Dan si John ditinggal oleh Lisa karena tertimpa, karena kakinya tidak bisa untuk berjalan lagi. Dan Lisa mengatakan, apabila kru kita telah selamat maka akan kembali. Dan Diversif berusaha untuk mencari jalan keluar dan berpikir mereka bertiga, bagaimanakah caranya kita keluar. Tapi ternyata si John dibawa oleh monster itu, akhirnya diseret dan berdarah-darah. Di mana-mana terdapat darah si John. Lisa dan Rose itu kaget, begitu juga dengan Dr. Steve. Si Rose hanya mengatakan bahwa itu hanya seekor kucing, kenapa dia bisa membunuh si John, begitu katanya. Tapi dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Di manakah kita ini? Tapi monster itu akan menyerang dan akhirnya tertembak dia mesti. Dan si penembak itu tertarik dari belakang. Ternyata tidak hanya satu monster itu. Dan Dr. Steve bersama kru akhirnya berusaha untuk berjalan dan mencari jalan keluar. Di manakah jalan keluarnya? Dan membuka sebuah tulisan. Dan tulisan itu adalah rahasia. Apakah ini rahasia jalan keluar? Tapi apa yang terjadi? Rose akhirnya terjatuh dan dia terperangkap. Dengan bersusah payah mereka berusaha, tapi akhirnya Elisa tertusuk oleh perangkap itu dan mati. Dan dikerumuni serigala-serigala itu. Dr. Steve mau menolongnya, tapi nyawa tidak bisa untuk tertolong lagi. Akhirnya mereka berusaha mencari jalan keluar. Di manakah kita harus mencarinya ini? Ini lorong sangat gelap sekali. Dan kita harus mencari jalan keluarnya. Tinggal mereka berdua, yaitu Dr. Steve, Lisa, dan... Tapi tidak disangka Dr. Steve malah tertusuk oleh monster itu dari belakang. Dia tertembus dadanya dan darah. Dan apa yang terjadi? Ternyata di dalam piramida itu ada seekor monster yang sangat mengerikan. Dia adalah pemakan daging, pemakan manusia. Dan Lisa tertangkap oleh monster itu. Akhirnya dia diikat oleh Wolf. Ya, bernama Wolf. Dia sangat berbahaya karena dia memakan daging manusia. Tapi di saat Lisa tertangkap, dia bisa melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Akhirnya dia melepaskan dan mencapik ataupun memukul leher sang monster itu. Dan dia melarikan diri. Tapi saat dia pas melarikan diri, sang monster yang lain ternyata juga ada. Tidak hanya satu. Dan monster itu, makhluk itu saling berebut untuk memakan Lisa. Dan dia bertarung dan bertarung terus. Akhirnya monster itu dengan kelemahannya, Lisa akhirnya melarikan diri ke pintu keluar yang itu ada sebuah cahaya yang datang dari luar. Akhirnya dia merangkak dan dia ditemukan oleh seorang anak kecil, seorang laki-laki. Dia menemukan Lisa, tapi apa yang terjadi? Dan ternyata anak kecil itu juga disergap oleh makhluk itu. Akhirnya dia, sang Lisa dan anak kecil itu terperangkap dalam piramida di dalam Mesir kuno itu. Inilah piramida segitiga berdarah yang begitu menceritakan seorang pejuang, seorang pakar, ilmuwan, peneliti yang begitu antusias
dia sampai mengorbankan jiwa, mengorbankan raganya. Dan anak kecil sebagai penduduk asli di Kairo Mesir itu pun juga tertangkap oleh makhluk itu dan menjadi santapan binatang ataupun monster itu. Ini merupakan suatu film yang memberikan kita gambaran sebuah tujuan, sebuah penelitian ataupun pekerjaan merupakan semuanya punya resiko, dan resiko itu harus kita tanggung. Karena itulah, walaupun kita sampai masuk ke dalam gua, walaupun kita sampai berkorban dari nyawa kita, rekan-rekan kerja kita, itulah suatu resiko pekerjaan yang harus kita hadapi. Apapun yang terjadi, itulah suatu resiko kehidupan. Dan kita semuanya harus tetap untuk berusaha dan berdoa selalu. Amin.